Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good people and also good vibes. Jumpa lagi dengan aku Novi DP di Depes FM. Bagaimana kabarnya hari ini? Aku selalu berharap semua sehat-sehat saja. Dan jangan lupa untuk selalu stay with protocol COVID-19. Oke teman-teman Depkes, kali ini aku akan membahas tema bagaimana caranya menjaga sikap positif untuk meningkatkan kinerja kamu di kantor. Oke, sebelumnya aku akan mendefinisikan dulu apa sih itu sikap ya. Nah, oke. Sikap adalah organisasi yang relatif menetap dari suatu perasaan-perasaan, dari keyakinan-keyakinan dan kecenderungan perilaku terhadap orang lain, terhadap kelompok, terhadap semua ide-ide atau objek-objek tertentu. Nah, tentunya ada 3 hal penting yang terkandung dalam sikap. Yang pertama ada aspek afeksi atau perasaan, yang kedua ada aspek kognisi yaitu keyakinan, dan yang ketiga ada aspek perilaku ya. Nah, perilaku ini dalam bentuknya baik yang nyata maupun yang kecenderungan. Oke. Sikap juga adalah sebuah kesiapan seseorang untuk merespon baik respon yang positif maupun negatif terhadap suatu situasi ya, itu secara konsisten seperti itu. Jadi sikap itu merupakan evaluasi dari individu yang meliputi efeksi, kognisi, dan konasi yang berupa respon tertutup terhadap suatu stimulasi ataupun objek tertentu. Nah, sikap ini tergantung subjektivitas individu yang bersangkutan. Sikap atau kita sering dengannya attitude itu ya merupakan penentu dari perilaku. Karena kenapa? Karena keduanya itu berhubungan dengan persepsi, berhubungan dengan kepribadian, berhubungan dengan feeling, dan berhubungan dengan motivasi. Oke. Sikap bisa merupakan perasaan positif atau negatif atau kesiapan mental seseorang untuk melakukan pembelajaran melalui pengalaman yang dialami, di mana pembelajaran ini pasti akan mempengaruhi respon terhadap ya orang, ya objek atau keadaan situasi tertentu. Nah, sikap ini juga memiliki implikasi bagi individu. Yang pertama adalah sikap bagaimana dia mempelajari sesuatu. Kemudian bagaimana dia memandang awal seseorang terhadap aspek di dunia. Yang ketiga, bagaimana sikap itu bisa membangun dasar emosional hubungan seseorang dan bisa mengidentifikasi orang lain gitu ya. Kemudian juga sikap juga bisa diorganisasikan dan dekat dengan kepribadian ya. Nah, dalam organisasi kerja nih, sikap merupakan komitmen penting bagi perilaku karyawan. Sudut pandang seseorang terhadap pekerjaan, terhadap atasan, rekan kerja dan lingkungan kerja akan mempengaruhi performansi saat bekerja. Sikap dapat berubah-ubah, dan sikap yang negatif sangat tidak diharapkan di tempat kerja, dimanapun kamu kerja. Senantiasa sikap akan berubah ketika seseorang menyukai dan mempercayai seseorang yang mengkritisinya, karena dia akan cenderung mengadopsi sikap dan perilaku orang yang disukai atau yang dipercayai tersebut. Namun hal ini tentu aja nggak cukup. Nah, karena kenapa? Pesan yang disampaikan juga harus tepat, jelas, dan meyakinkan, karena seseorang seringkali terganggu oleh hal-hal lain ketika dia menerima sebuah pesan. Hal ini juga sejalan dengan situasi yang ada. Nah, bagaimana proses pengiriman pesan ini harus bisa mengkondisikan pada situasi yang tepat, menyenangkan, agar pesan tersebut dapat diterima dengan baik. Oke. Menurut Blaker dalam bukunya Tama Harinintias ya, sikap itu terbagi atas 3 komponen, yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Oke. Kognisi ini merupakan keyakinan individu terhadap suatu hal. Nah, di kognitif ini berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotype yang dimiliki oleh individu untuk mengenal sesuatu gitu ya. Kadang persepsi dan kepercayaan seorang mengenai suatu objek sikap itu berwujud pandangan atau opini, dan seringkali merupakan stereotip atau sesuatu yang telah terpolakan dalam pikirannya. Nah, komponen kognitif ini pastinya tidak selalu akurat ya, karena kenapa? Kadang-kadang kepercayaan justru timbul tanpa adanya informasi yang tepat mengenai suatu objek tersebut gitu ya. Kemudian ada komponen afektif. Nah, ini berhubungan dengan emosi atau perasaan yang direfleksikan pada pernyataan. Nah, biasanya melibatkan perasaan atau emosi.
Nah, reaksi emosional ini banyak ditentukan oleh kepercayaan seseorang terhadap suatu objek, yaitu kepercayaan suatu objek yang baik atau tidak baik, kemudian bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, ini jadi berhubungan dengan kepercayaan seseorang itu terhadap objek itu sendiri gitu ya. Kemudian ada komponen perilaku atau sebuah potensi untuk bersikap dengan cara tertentu terhadap seseorang gitu ya. Nah, komponen konatif atau kecenderungan bertindak dalam diri seseorang akan berkaitan dengan objek sikap. Nah, perilaku seseorang dalam situasi tertentu dan dalam situasi menghadapi stimulus tertentu banyak ditentukan oleh kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus itu sendiri. Nah, kecenderungan berperilaku secara konsisten, selaras dengan kepercayaan dan perasaan ini bisa membentuk sikap individual seseorang. Ada faktor-faktor yang mengaruhi pembentukan sikap, ya. Nah, sikap dapat terbentuk oleh adanya suatu interaksi, ya. Nah, interaksi itu udah banyak banget ya. Antara lain ada pengalaman pribadi, ada kebudayaan, ada orang lain yang dianggap penting, tentunya signifikan other ya gitu ya. Ada media massa dan lembaga pendidikan atau lembaga agama. Nah, bagaimana caranya mengembangkan sikap positif? Nah, hambatannya pasti akan sering kali kita hadapi untuk bagaimana kita memiliki sikap yang positif. Karena kenapa? Otak kita diprogram untuk lebih fokus pada ancaman dan bahaya. Nah, inilah mekanisme yang digunakan oleh manusia untuk bertahan hidup. Oke, kita akan jauh lebih peka terhadap hal-hal yang membahayakan kita ketika ancaman datang. Kita akan banyak sekali menghabiskan waktu untuk memikirkan hal yang buruk yang mungkin saja menimpa kita. Padahal itu gak terjadi. Nah, pikiran dan tindakan negatif membuat kita seakan-akan membuang waktu dengan sia-sia. Kita tidak dapat lagi memaksimalkan diri kita karena kita merasa takut. Untuk itulah kita harus memiliki sikap positif. Lalu, apa hubungan sikap positif dengan kinerja? Oke, menjaga sikap positif tidak hanya baik untuk kesehatan, tapi juga mempengaruhi kinerja kita. Ada suatu studi seorang tenaga penjualan yang optimis menjual 37% lebih banyak dari mereka yang pesimis. Nah, itu kan merupakan sikap yang optimis sekali. Nah, sikap positif yang dimiliki itu akan mendorong kita untuk memberikan kinerja yang terbaik untuk mencapai hal-hal yang besar. Oke. Mempertahankan sikap positif merupakan tantangan yang akan kita hadapi setiap hari. Pasti akan membutuhkan fokus dan akan membutuhkan perhatian kita. Jika kita tidak dapat membangun sikap positif setiap harinya, kita pasti akan terhambat dalam perjalanan karir kita. Lalu bagaimana kita tetap dapat menjaga sikap positif kita? Ada 3 cara menjaga sikap positif yang dapat menjadi panduan untuk kamu untuk tetap fokus pada hal-hal yang baik, juga dapat membantu kamu dalam mencapai tujuan. Yang pertama, pisahkanlah antara fakta dan opini. Yang kedua, identifikasikan sikap positif. Yang ketiga, selalu miliki sikap bersyukur. Nah, karena ketiga cara ini memang sangat sekali terdengar sangat mendasar, tapi mereka memiliki kekuatan yang luar biasa karena mereka melatih otak kita untuk fokus pada hal positif. Setiap kali kita merasa hal negatif masuk ke dalam pikiran kita, alihkan perhatian kita pada hal-hal yang lebih positif. Saya sampaikan kembali lagi, pisahkan fakta dan opini yang ada di dalam pikiran kita, ubahlah opini negatif tersebut dalam hal positif menjadi hal yang positif. Ingatlah bahwa sikap positif adalah salah satu hal yang kita perlu miliki dalam mencapai tujuan dan kesuksesan yang kita impikan. Oke, good people, demikian tema kali ini. Bagaimana caranya kamu bisa meningkatkan sikap positif kamu untuk kamu bisa meningkatkan kinerja kamu di tempat kerja kamu. Oke, kita ketemu lagi dengan bahasan yang berbeda ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.